Baik, kita mulai saja materi pada kuliah kali ini. Jadi ini kita akan membahas kembali tentang matplotlib. Jadi pertama di sini ya, saya akan membuat sebuah grafik ya. Jadi kita pertama harus import dulu ya. Import ini matplotlib.pyplot splt ya. Kemudian saya akan import juga import numpy ya. numpy snp dan saya akan import random ya. Nah, setelah itu saya akan membuat komponen figure dan aksis ya. Membuat komponen figure dan aksis. Saya bikin fig, ax sama dengan plt titik sub plots. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan membuat data ya. Jadi saya akan membuat data. Nah, ini datanya ada data x. Ini saya akan ambil nilainya itu adalah dari 0 sampai 100 ya. 0 sampai 100 dengan ada 10 titik. Bagi 10 jaraknya 10 ya, jadi nanti nilainya. Kemudian ada data y. Nah, ini data y. Ini akan saya buat sebuah list ya yang berisi random nilai. Ini seperti minggu lalu. Nah, ini nilainya ini akan dikali 5 ya, karena nilai random ini dia biasanya satuannya ordernya dalam 0, sekian. Jadi biar bisa terlihat saya kalikan 5 saja. Kemudian untuk i in range nya 1 sampai 10. Jadi sesuai dengan jumlah data x-nya. Setelah itu saya akan memberikan data kedalaman aksis ya. Memberikan data ke dalam aksis, yaitu ax plot data x, data y. Lalu ini kita tampilkan plt.show. Lalu kita running. Nah, keluar ya grafiknya. Nah, ini nilainya random ya, grafiknya nilainya random. Jadi kalau saya jalanin yang kedua gitu, ini bisa aja hasilnya berbeda. Yang ketiga juga beda. Karena nilainya adalah random. Nah, mungkin yang kalian dapatkan juga nilainya akan berbeda. Nah, di sini saya akan memberikan semacam ya, membuat komponen gitu ya. Di sini kita akan kasih marker ya. Kita akan membuat marker ya. Jadi saya akan kasih marker di sini ya. Memberikan marker. Kok gini? Oh, heading. Nah, memberikan marker. Ini saya akan copy lagi data yang atas ya. Yang ini membuat figure ini saya akan copy kembali. Nah, bedanya pada bagian memberi data ke dalam aksis, ini saya tambahkan marker ya. Marker. Nah, ini sama dengan misalnya adalah O ya. Ini kita jalankan. Nah, ini kan keluar ada bentuk titik-titik ya. Titik-titik warna biru ini. Karena dia bentuknya O. Terus misalnya saya bisa ganti, saya juga bisa pakai V misalnya, V. Jadi keluarnya seperti tanda panah ya, tanda panah ke bawah. Nah, kalau tanda panah ke atas berarti di balik ya, pakai tanda ini ya. Nah,
Ini seperti ini. Kemudian misalnya saya ganti 1 gitu ya, hasilnya apa ya? Nah ini seperti ada apa ya, bentuk X kali ya, nggak kelihatan ya. Coba misalnya 4 gitu. Nah juga nggak terlalu kelihatan. Kalau 8, nah ini kalau 8. Nah ini bentuknya ini sebenarnya mestinya oktagon. Kenapa dia keluar ini ya? Atau misalnya P ya, P itu mestinya keluar pentagon. Oh mungkin ini karena datanya terlalu kecil ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi bentuknya seperti tadi oktagon ya. 8 itu oktagon, sisinya 8 karena terlalu kecil gambarnya jadi kelihatannya kayak bulat ya. Nah ini kita bisa atur ya marker ini, dan ini ada aturannya gitu, ada aturannya. Ini saya kasih contoh di sini ya. Aturannya itu bisa dilihat di sini. Nah, ini aturannya. Jadi untuk marker itu bisa pakai titik, nanti keluar poin, bisa kayak koma keluar pixel, pakai O keluar circle gitu dan seterusnya. Jadi ini adalah beberapa pilihan yang memang sudah disediakan oleh Matplotlib terkait dengan marker data point ya. Jadi di sini saya kasih keterangannya tambahan itu adalah ini ya. Marker data point. Nah ini ada judulnya kok nggak keluar. Apa dia suka begini? Nah, oke ini marker data point ya, sudah ada. Nanti ini akan saya share nanti di notebooknya, nanti silahkan kalian baca kembali ya. Itu yang pertama ya terkait dengan marker. Kemudian saya akan membuat yang kedua ini terkait dengan bentuk garis ya, bentuk garis. Jadi ini adalah akan ada namanya custom line style ya. Jadi bentuk garis. Untuk garis ini kalau kita lihat di sini kan garisnya lurus ya. Lurus tuh artinya dia tidak putus-putus, tidak ada yang misalnya kayak sandi Morse gitu. Titik garis itu kan. Nah, itu bisa kita atur. Nah, caranya gampang. Jadi kita copy lagi yang ini ya. Ini copy. Kita paste. Nah, ini di bagian memberikan data ke dalam aksis setelah kita tambahkan marker itu. Misalnya saya ganti ya markernya jadi X misalnya. Kita tambahkan argumen berikutnya adalah line style ya. Line style. Dimana line stylenya itu kita kasih misalnya adalah kita mau bikin putus-putus ya. Kita kasih ini. Nah. Let's apa nih line? Oh ini kurang kurang kurung ya. Nah ini apa yang salah? Oh tanda ininya hilang lah. Nah ini keluar seperti ini ya. Dia akan Anda markernya X, kemudian garisnya menjadi putus-putus. Nah ini bisa juga kita nyatakan garis ini, misalnya kita pilih misalnya adalah dash gitu ya, dash. Jangan dash, dash dot misalnya. Ini dash dot. Oke, hai, dash dot. Nah, dia keluarnya adalah titik garis, titik garis. Jadi ini ada beberapa pilihan untuk membuat line style ya, line style. Nah, ini saya akan memberikan panduan ya, saya kopikan lagi di sini. Ini paste ya. Sorry, ini markdown ganti. Kemudian running. Nah, jadi di sini ada petunjuk ya. Jadi kalau ini solid artinya dia lurus ya, dan dia secara default line style itu bentuknya adalah solid. Dan ada dot, ada dash dot. Atau kalau mau bentuk yang lain ini bisa kita gunakan ini ya. Tuple yang namanya tuple yang 051 ini boleh. Kita kopikan nilai tuplenya. Misalnya untuk coba yang mana ya? Dash dot udah tadi. Dash dot dotted, oh panjang sekali ini. Coba yang gampang ya. Coba dot ya.
0 atau ini loosely dot ya, 0 1 10 ya. Misalnya saya ganti jadi 0 1 10. Nah, ini ada sama dengan 0, 1, kenapa ini? 1 10. Satu lagi ya. Oh, kelebihan. Satu lagi kurang gitu. Nah, ini keluar seperti ini ya. Kita bisa menggunakan tuple yang untuk mendefinisikan dia bentuknya seperti apa. Mana ada yang mau ditanyakan lo sampai sini? Jadi ini cara membuat dash dot atau apa ya gitu ya. Macam-macam line style ya. Ini adalah macam-macam line style. Kemudian berikutnya, kita juga bisa melakukan pemilihan warna gitu ya. Melakukan pemilihan warna. Misalnya warna grafiknya mau diwarnain gitu ya. Itu bisa. Nah, caranya gimana? Jadi yang berikutnya adalah membuat warna ya. Memilih warna. Memilih warna. Nah, untuk warna ini kita dapat pertama ya, ini warna ini kita dapat memilih warna. Jadi kita dapat memilih warna plot tersebut dengan memberikan argumen color atau warna terhadap si metode ini ya, metode plot. Jadi plot itu dia adalah sebuah metode. Nah, untuk value-nya ini saya ganti jadi paragraf ya. Nah, ini untuk value-nya atau nilainya, value untuk si argumen color ini, dia itu bisa dalam bentuk format warna seperti format RGB gitu ya. RGB bisa hexacode atau juga label warna. Contohnya RGB itu misalnya 255 terus 00 gitu kan, itu RGB, atau hexacode juga bisa. Ini kalau yang sering main Photoshop mungkin sudah hafal ya beberapa kode-kode warna gitu. Atau juga label biasa seperti misalnya red, green, dalam bahasa Inggris yellow gitu. Itu bisa. Jadi argumen color ini satu berbentuk format warna ya, seperti RGB, hexadecimal code, atau label warna biasa. Label warna biasa. Nah, contohnya saya kembalikan lagi ke grafik yang awal, saya copy lagi ya, jadi ini biar cepat ya. Saya copy lagi. Nah, misalnya di sini kan ada line style ya, sudah ya. Contohnya line style saya ganti jadi dot aja deh, biar line stylenya misalnya jadi dot ya, titik-titik. Kemudian saya kasih argumen baru, yaitu color ya, color sama dengan ini. Misalnya saya ambil warnanya dalam bentuk ini 9934 FF. Ada yang tahu gak kira-kira ini warna apa ya? Ini yang 99344 FF ini adalah kode hexa ya, hexa code untuk warna. Biasanya kalau yang sering
pakai software kayak Photoshop gitu semacamnya itu biasanya sudah cukup familiar dengan dengan bentuk kode warna seperti ini. Nah ini lihat ya, jadi hasilnya dia berbentuk berwarna ungu ya, kurang lebih ungu-ungu gitu. Ini bisa juga kita ganti ya, misalnya colornya gitu. Kalau nggak suka ini, misalnya dengan red gitu ya. Ini bisa. Atau kalian malas ya, cukup malas dengan menulis red panjang gitu. Ini bisa saja diganti dengan R itu ya. Nah ini hasilnya sama ya. Kemudian G ini untuk green. Atau misalnya blue, B. Di B ini keluarnya blue ya. Kalau mau black ya tulis black. Nah. Atau Y itu untuk kuning gitu ya, Y. Kuning. P. Nggak ada ya. Ya harus ditulis. Kayaknya purple bisa deh. Nah, purple bisa, tapi kalau P nggak bisa. Jadi tadi warna tadi yang 934FF itu adalah untuk warna ungu ya. Nah, ini jadi contoh kita dalam memilih warna. Jadi terkait grafik ini saya sudah menjelaskan kembali ya. Mungkin minggu lalu hanya sekilas saja. Yang pertama adalah cara memberikan marker. Yang kedua untuk mengganti line style-nya. Dan yang ketiga adalah untuk mengganti warna grafiknya. Nah, selanjutnya kita juga bisa memberikan itu adalah axis label dan title ya. Ini saya sudah contohkan minggu lalu. Jadi ini adalah axis label dan title ya. Axis label dan title. Mungkin ada yang bertanya ya. Ini ngapain sih? Jadi kalau pakai markdown itu kita seperti mengetik ya. Jadi kalau code itu kita masukin code. Nah kalau markdown itu kita mengetik untuk membuat teks. Dan dia bisa formatnya itu seperti HTML. Jadi, nah ini P ini kode HTML ya. Kode HTML untuk paragraf. Nah jadi di sini saya akan membuat semacam paragraf. Jadi untuk aksis label dan title ya, itu adalah sebuah komponen yang penting karena ini menunjukkan sumbu X itu dia variabelnya apa gitu. Jadi kita sedang memplot apa dengan apa. Ini pentingnya penggunaan axis label. Nah, axis label ini ada dua ya kalau untuk grafik seperti ini, yaitu X-axis dan Y-axis. Jadi X dan Y. Nah, untuk mengubah X-axis kita dapat menggunakan metode set X label ya. Dan untuk mengubah Y-axis dapat menggunakan set Y label. Jadi di sini kita menggunakan suatu metode yang bernama ini ya, set underscore X label dan set underscore Y label. Kemudian untuk title di sini untuk title itu artinya judul. Nah, ini judulnya grafik apa sih? Nah, untuk title menggunakan metode yang bernama set underscore title ya. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya ada seperti ini. Jadi ini adalah contoh ya. Contohnya misalnya adalah AX ya. Misalnya kita mendefinisikan tadi AX ini kita metodenya adalah set X label. Kemudian mau dikasih labelnya apa? Jadi dalamnya argumennya adalah nama
label sumbu X gitu ya. Sedangkan untuk yang Y ini sama, tinggal ganti saja. Ini jadi set Y label, kemudian nama label di sumbu Y. Dan yang tadi terakhir title itu kita gunakan adalah ini ya, set title. Title nanti argumennya adalah nama judul gitu ya. Nah, jadi contohnya adalah penggunaannya seperti ini. Nah, kembali lagi kita akan kopikan ya data yang tadi ya. Ini kita masih pakai data yang tadi saja. Nah, di sini misalnya saya ganti ya, ini markernya bosen ya X mulu. Saya ganti jadi D gitu misalnya. Kemudian colornya saya ganti jadi B. Line style oke lah dot ya. Kalau awalnya kan kalau seperti ini hasil seperti ini ya keluarnya ya. Ini tidak ada judulnya, maka kita kopikan saja yang ini. Kita taruh ya sebelum kita memberikan data ke dalam aksis ya. Berarti di sini ya kita tambahkan di sini. Nah, ini misalnya adalah nama label sumbu X. Ini judul ya. Ntar ini kok ada yang berbeda nggak ya? Oke, kayaknya oke, nggak masalah. Kayak kan? Nah, jadi keluarnya seperti ini ya, nama label sumbu X, nama label sumbu Y. Nah, ini keluar seperti ini. Nah, kita juga bisa membuat legend ya. Legend itu atau legenda itu keterangan ya, keterangan si garis yang warna biru itu ini garis apa. Nanti kalau ada dua buah garis gitu ya dalam satu grafik, ini kita bisa cek, kita kasih keterangan juga ini grafik apa terhadap apa, ini yang relasinya apa. Jadi yang berikutnya adalah membuat legend ya. Kita akan membuat legend. Oke, membuat legend. Ini contohnya adalah dengan ax.legend. Dan dia memiliki beberapa buah parameter ya, parameter yang ada gitu. Ini ada parameternya. Untuk legend ini ada parameter labelsnya, ada parameter lokasi ya, lokasi. Nah, di sini saya akan kopikan lagi grafik yang tadi ya, ini kita tidak perlu bosan. Ini kita kopikan. Nah, sekarang tambahannya adalah setelah ada judul ya, sekarang saya akan membuat data baru ya. Nah, data baru ini misalnya ini data Y1, maka saya akan buat data Y2 ya. Saya akan buat data Y2. Ini randomnya sama saja. Kemudian tetap ya X label Y labelnya ini tetap tidak berubah. Kemudian di title apa aja kita bisa ubah. Nah, sekarang bedanya di sini saya akan bikin dua buah grafik, artinya saya kopikan yang pertama ini. Kemudian saya ganti ini jadi data Y1 dan ini data Y2. Misalnya yang markernya ini D, yang ini saya ganti ya. Markernya jadi apa ya? Yang enak, bagus coba. Misalnya pakai ya V ya, pakai segitiga. Markernya adalah V. Colornya yang pertama blue, yang kedua red misalnya. Nah, salahnya apa ini marker? P-nya kecil ya. Nah, P-nya harus kecil ya, bukan besar. Oke, di sini sudah ada dua grafik kan. Kalau ada grafik seperti ini, kita perlu kasih keterangan ya. Ini grafik apa terhadap apa sih? Nah, di sini kita tambahkan lagi. Nah, ini argumen berikutnya adalah label ya. Labelnya misalnya adalah simpel aja grafik 1. Kemudian yang ini labelnya adalah grafik
2. Kemudian untuk menampilkannya, sebelum PLT show ini, kita kasihkan metode baru untuk legend, AX legend. Nah, kemudian seperti ini ya. Kemudian di run. Nah, dia otomatis akan muncul ya di sini grafik 1 dan grafik 2. Nah, ini contohnya saya akan perbesar ya biar lebih kelihatan gitu. Saya atur di sini ukurannya, fix size-nya itu sama dengan 8,4 misalnya. Nah, lihat ya dia berubah ya. Kenapa berubah? Karena dia argumennya itu ketika kita kosongkan ya, di sini kita kosongkan, maka lokasinya itu dia secara default adalah base. Jadi ada beberapa lokasi gitu yang dia posisi ya, istilahnya posisinya dia adalah base position. Jadi dicari yang dimana dia tidak akan menghalangi si gambar. Nah, base positionnya di sini. Nah, ini ada beberapa string code ya, ini untuk melihat posisi base location. Ini saya akan kopikan saja di sini. Nah, di sini kalau dia default ya, kosong artinya dia ambil yang base. Jadi sama dengan kalau kita tuliskan ini LOC ya, tadi kan ada parameternya LOC ya. LOC sama dengan 0, locationnya 0. Nah, dia akan mencari ya yang kira-kira di mana posisinya. Dia akan berubah-ubah ya, karena grafik saya kan random ya tadi ya. Datanya random. Dia akan berubah-ubah. Tapi kalau kita mau fixkan di suatu tempat, misalnya kita ganti LOC-nya jadi 1. Nah, dia akan di sini terus, dia tidak akan berubah-ubah. Kemudian kalau 2 dia akan di upper left ya. Atau misalnya di bawah sini ya. Di bawah sini itu lower left ya, berarti 3. Nah, ini lower left 3 ya. Nah, dia akan pindah. Oh, karena datanya diganti ya, dia akan berubah. Jadi ini karena grafiknya berubah-ubah ya. Jadi gitu, ini kalau default ini LOC 0 ya. Nah, dia akan mencari posisi yang paling baik di mana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh. Berikutnya adalah contoh grafik menggunakan trigonometri ya. Ini saya kasih markdown-nya heading 2, heading 3 deh. Grafik dengan trigonometri ya. Trigonometri sini artinya kita akan menggunakan sin, cos, tangan, cos, kotan gitu dan lain-lain ya. Nah, di sini saya hanya memberikan contoh yang sederhana saja. Misalnya saya akan membuat grafik sin dan grafik cos ya, sinus dan cosinus. Ini saya akan import di sini, import. Benar sudah juga ya, tadi numpy, jadi numpy snp ini sebenarnya sudah saya lakukan. Nggak apa, saya tulis lagi. Kemudian saya definisikan x ya, x yang baru itu adalah numpy, dia linspace. Nah, ini dari min 10 misalnya sampai 10, kemudian ada 100 titik ya. 100 titik. Kemudian saya definisikan misalnya adalah cos ya. Ini nama variabel ya, cos itu. Cos itu adalah np cos x. Kemudian misalnya cos 3 ya. Cos 3 itu artinya adalah cos 3x ya. Cos 3x. Ini adalah np cos x. Nah, ini dikalikan 3. Kemudian sinus. Misalnya sinus sama dengan np sinus. Nah, ini x-nya misalnya adalah sinus x min 90 ya. X min 90. Kemudian sinus 2 yang kedua itu misalnya adalah np sinus x kali 2 gitu.
Ini saya run. Nah, ini nggak ada yang masalah. Kemudian saya akan bikin seperti ini ya. Ini saya copy saja. Nah, ini fig-nya. Ini saya buat fig AX. Ini saya besarkan jadi 12,8 ya kayaknya. 12,8. Kemudian di sini ada data X adalah X, kemudian data 1 itu adalah cost, data 2 adalah cost 3, data 3 adalah sin, data 4 ini adalah sin 2. Ini data sudah kita masukkan, kemudian saya akan memberikan label ya di sini, memberikan label misalnya AX set X label ini adalah X aksis ya, label. Kemudian yang Y-nya ini jadi Y aksis label, kemudian kita bikin title-nya. Title-nya misalnya adalah grafik, cost, dan sin ya. Grafik, cost, dan sin. Nah, setelah itu kita baru memplot ya. Ini kita plot ya, memplot data. Nah, di sini kita akan membuat 4 buah plot ya. Jadi ada AX plot. Yang pertama adalah data X diplot dengan data 1. Kemudian ini kita bisa kasih argumen warna ya. Argumen warnanya misalnya dia warnanya kita bisa singkat color itu jadi C ya. Color sama dengan merah, red ya. Kemudian kita kasih labelnya biar tidak tertukar ya. Kasih labelnya. Labelnya ini sama dengan cos X. Ini kita copy saja biar cepat. Ini untuk data 2, misalnya warnanya adalah hijau, kemudian ini kita kasih line style biar ada sedikit berbeda ya. Line stylenya misalnya adalah nah ini. Kemudian labelnya adalah 3 cos X. Berikutnya data yang ketiga. Ini data yang ketiga, warnanya adalah ganti jadi biru. Kemudian line style-nya diganti jadi dash dot. Dan ini adalah sin X min 90 ya. Dan yang keempat, data 4. Ini warnanya adalah yellow. Kemudian stylenya adalah non ya. Jadi dia nggak punya garis, tapi kita kasih marker. Jadi saya kasih marker ya. Markernya adalah misalnya X ya, X. Setelah itu kita akan membuat legend di sini. Legend ya. Ini adalah AX legend. Kemudian pilih lokasinya adalah di tengah. Nah, lokasi ini tadi di tengah itu kan bisa pakai ini ya. Center itu misalnya mana center 10 ya. Ini bisa juga kita tulis dengan kata-kata center. Nah, ini bisa. Kemudian ini plt titik show. Coba kita running. Nah, keluarlah grafiknya seperti ini. Ini contoh ya, ini contoh yang berikutnya.
Nah, ini mungkin ada yang belum saya sampaikan minggu lalu ya, bahwa untuk pangkat ya, pangkat 2, pangkat 3 itu dapat menggunakan tanda bintang 2 kali ya. Tanda bintang 2 kali. Contohnya adalah eh, kita ingin memangkatkan ya, misalnya ini jadi nah ini sin kuadrat ya, sin kuadrat x ya, sin kuadrat x. Maka di sini kita ganti yang ke 4. Oh ini ya, mestinya adalah ini sin kuadrat x gitu ya, ini sin kuadrat x. Nah ini kelihatan ya, jadi berubah ya untuk sin kuadrat x. Jadi ini artinya yang ini adalah dikuadratkan. Di kuadrat itu pakai bukan kuadrat, pangkat ya. Pangkat itu pakai tanda bintang 2 kali. Di sini ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, jadi recap dikit ya. Saya balik lagi ke atas. Nah, ini kita mempelajari matplotlib. Di sini saya memberikan sedikit tambahan. Yaitu pertama adalah eh, memberikan marker ya. Di sini kita memberikan marker. Marker itu penanda ya, penanda titik ya, titik grafik kita di mana kelihatan ya. Karena kalau secara default dia akan, kalau hanya seperti plot gini ya, dia akan membuat data itu kalau pakai plot ya, dia hanya akan membuat garis ya, menghubungkan antar garis. Nah, ini memberikan marker misalnya pakai P, ini artinya pentagon. Ini kita kelihatan oh ya, data kita titiknya di mana saja. Ini ada panduannya ya, marker data point ini apa saja. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa mengganti line style-nya ya, atau bentuk garisnya. Bisa bentuknya titik-titik, bisa titik garis dan lain-lain. Ini di line style. Nah, ini panduannya di sini ada. Dan kita juga bisa mewarnai grafik kita ya, memilih warna. Nah, ini panduannya juga ada di sini. Kemudian untuk axis, label dan title, nah ini dia bisa kita kasih di sini. Dan terakhir adalah membuat legend ya, membuat legend. Nah, contohnya untuk grafik yang banyak ini kita bisa menggunakan, membandingkan grafik trigonometri ya, seperti ini. Ini ada yang terakhir. Dan untuk belajar ya matplotlib itu sebenarnya gampang ya. Matplotlib itu, nah ini kalian bisa buka di web ini. Jadi ini ada webnya ya, matplotlib.org. Ini dia akan memberikan tutorial ya, tapi dalam bahasa Inggris ya. Jadi tutorial untuk bikin grafik yang aneh-aneh juga ada di sini. Kalau mau belajar grafik lebih detail, jadi saya tidak akan menjelaskan semuanya karena ini butuh waktu banyak. Ini ada dari mulai instalasi ya, cara instalasi, di sini ada. Kemudian ada dokumentasi, tutorial gitu, ada contoh-contoh. Misalnya mau bikin stack bar seperti ini, mau bikin grafik seperti ini, bikin grafik histogram gitu. Yang aneh-aneh juga ada tuh. Yang aneh-aneh dikasih warna, dia ada ininya. Ini ada. Ini silakan bisa dilihat ya. Jadi banyak sekali ini contoh-contohnya yang bisa kita pelajari. Jadi banyak banget. Dan ini semuanya menggunakan ini ya, menggunakan Python penulisannya. Tinggal buka di matplotlib.org ya. Jadi untuk mempelajari, nah ini saya tambahkan ya. Kasih markdown ya. Untuk pelajari matplotlib bisa dibuka di sini. Nah,
Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya akan masuk ke yang namanya scikit-learn ya. Scikit-learn. Nah, scikit-learn juga dia ada di sini ya. Scikit-learn learning, machine learning in Python ya. Machine learning in Python. Ini kalau yang baca ya, baca mungkin datang kuliah agak pagian gitu, mungkin bisa membaca. Untuk menginstalnya ini perlu instalasi dulu ya. Jadi tidak bisa langsung kita pakai. Ini perlu instalasi seperti menggunakan NumPy, Pandas, atau Matplotlib ya. Tapi kalau yang menggunakan Google Colab itu bisa langsung pakai tanpa perlu instalasi. Nah, jadi ini scikit-learn ya, scikit-learn. Nah, ini banyak sekali, panduannya juga ada. Nah, tapi saya di sini hanya akan memberikan panduan atau contoh ya, pengenalan saja. Pengenalan awal untuk scikit-learn. Ini kita akan belajar melakukan yang namanya regresi linear ya. Jadi ini saya kasih heading scikit-learn regresi linear ya. Jadi regresi linear itu apa? Jadi regresi linear itu digunakan sebagai salah satu alat untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu ya. Atau kita melakukan forecasting ya, memprediksi ya, forecast. Atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas independen ya terhadap suatu variabel tak bebas dependent. Dan rumusnya itu sederhana ya. Ini saya kopikan saja langsung. Jadi untuk regresi linear, ini penjelasan singkatnya ya. Adalah seperti ini. Nah, bentuknya ini adalah persamaan garis biasa. Jadi persamaan garis biasa ya. Ia sama dengan A plus BX. Ini persamaan garis lurus ya, makanya disebut regresi linear. Di mana B-nya itu adalah kemiringan garis ya, sering disebut sebagai gradien. Dan A-nya itu adalah titik perpotongan di sumbu Y ketika X sama dengan 0. Ini adalah pelajaran matematika level SMP ya. Y sama dengan A plus BX. Nah, ini contohnya bagaimana? Contohnya adalah di sini saya akan mencoba ya mengetahui hubungan gitu antara sebuah variabel X dengan variabel Y. Nah, misalnya saya kopikan sebuah gambar ya. Ini gambar ini isinya adalah data ya. Nah, kita punya 11 data dari XI sampai XI1 sampai 200 ya. Ini 100 sampai 200, ada 11 data beserta nilai Y-nya di sini. Nah, di sini pertama kita harus mendefinisikan si datanya terlebih dahulu ya. Jadi kita bikin data ya. Kita membuat data ya, membuat data dari tabel. Misalnya X ya. X ini saya pakai linspace, tadi linspace. Ini adalah dari 110 dari 100 dari 100 ya maksudnya ya. Dari 100 sampai ya 100 sampai 200 ya. Sampai 200 dengan 11 data. Oke. Oke, ini datanya. Kemudian data Y-nya. Nah, Y-nya ini sama, tapi saya buat sebuah array ya. Array dengan menggunakan NumPy. Jadi array ini isinya adalah sebuah list ya. List nilai yang di sini ya. Ini ada 69717677 ya. Ada 69 kemudian koma 71
76,77. Kemudian data berikutnya adalah 79838490 ya. Ini 79838490. Kemudian ada 93, 94 dan 93 lagi. 93. Inilah data untuk Y-nya. Jadi kalau kita cek di sini ya, X-nya. X-nya seperti ini, Y-nya seperti ini. Nah, tetapi ini ketika kita menggunakan regresi linear ya, regresi linear, di si X ini tidak boleh array satu dimensi ya. Satu dimensi itu artinya kalau satu dimensi dia hanya ada satu baris saja ya. Jadi ini satu dimensi. Dia minimal harus array 2 dimensi ya. Jadi si X ini tidak boleh array satu dimensi. Dia harus array 2 dimensi. Nah, caranya gimana gitu? Caranya gimana supaya dia jadi array 2 dimensi? Ini kita tambahkan. Kita lakukan namanya reshaping data ya. Ini kita print aja reshape metodenya. Kemudian ini adalah min 1,1. Jadi kalau dijalankan, nah ini berubah ya. Dia jadi satu baris ya, array satu baris dengan kolom yang banyak. Kolomnya berapapun ya, minimal dia harus ada satu baris ya. Karena ini syaratnya ya, syarat untuk menggunakan scikit-learn ini, si data X-nya itu harus berbentuk array 2 dimensi ya. Paling tidak satu baris dan banyak kolom. Ini kita ubah dulu di perintahnya ini caranya ya. Cara untuk mengubahnya min 1,1. Ini cara melakukan reshapingnya. Nah, terus kita bisa cek ya di sini. Kita bisa melakukan plotting. Ini saya pakai cara yang simpel yaitu menggunakan scatter ya. Kita bisa plt scatter x, y di sini. Kemudian ini plt titik show ya. Nah, ini adalah data yang kita miliki ya. Datanya seperti ini. Nah, untuk melakukan regresi linear ya. Jadi kita memilih algoritma ya. Algoritma pada scikit-learn untuk regresi linear. Jadi caranya adalah importnya adalah from. Nah, ini sklearn titik linear underscore model import. Nah, ini import linear R-nya besar regression. Dan kita running ya. Ini kalau benar dia nggak akan salah. Tapi kalau kita salah misalnya S gitu, regressions gitu. Nah, ini kemungkinan dia tidak akan bisa ya ini. Ngacau kan, dia nggak bisa ya, nggak nemu. Dia harus benar ya, regression. Nah, di sini kita bisa cek ya. Linear regression itu isinya apa saja. Nah, ini linear regression pakai tanda tanya ya. Nah, di sini kita bisa melihat yang ini namanya adalah fit intercept, normalize, copy X dan end jobs. Ini sering disebut sebagai hyperparameter ya. Ini sebagai hyperparameternya. Dan nilai yang di sini yang tertulis artinya kalau kita kosongkan, dia defaultnya adalah fit intercept-nya true, normalize-nya false, copy X-nya true dan end jobs-nya none. Dan di sini ada docstring-nya ya. Docstring itu artinya untuk penjelasan. Jadi linear regression untuk apa? Kemudian ada parameternya. Penjelasan ya, penjelasan dari hyperparameter. Jadi fit intercept itu dia nilainya adalah boolean, ini opsional, defaultnya adalah true. Jadi whether to calculate the intercept for this model. If set to false, no intercept will be used in calculation.
Normalize juga ada. Ini adalah dokumentasinya. Jadi ini kalau kita tadi melakukan ini ya. Nah, ini melakukan linear regression, keluar dokumentasinya seperti ini. Coba kita jalanin lagi. Nah, jadi ada hyperparameter, kemudian ada attributes. Nanti attributes ini akan saya jelaskan ya. Jelaskan ini untuk mencek atributnya seperti apa. Kemudian ada contoh example-nya juga bagaimana melakukan linear regression di sini. Jadi ini linear regression ini untuk ngecek ini isinya apa saja. Nah, oke, di sini saya sudah memilih ya linear regression sebagai algoritmanya. Kemudian kita akan bikin sebuah variabel namanya adalah model untuk linear regression. Nah, ini kita pilih, ini jangan sampai salah ya. Ini saya kopikan. Nah, ini linear regression. Ini kita pakai nilai default saja ya, pakai nilai default. Artinya kita tidak perlu mengisi nilai hyperparameter tadi. Nah, di sini kita lakukan fitting setelah itu. Model LR, metodenya adalah fit ya, kita melakukan fitting. Fit data X dan data Y. Ini kita run. Nah, ini adalah metodenya ya, copy X through ini adalah hyperparameternya yang dipakai. Udah. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa mengecek ya. Tadi kan persamaannya sama dengan ini ya. Kalau regresi adalah Y sama dengan A plus BX ya. A plus BX itu sama dengan Y ya. Nah, di sini kita bisa mengecek gitu, misalnya kita bikin variabel B ya. B ini sama dengan model LR tadi, model LR. Kemudian titik, nah ini adalah koefisiennya. Koefisien. Jadi kalau kita lihat di sini ya, linear regression kan tadi dia ada atribut ya, koefisien underscore. Jadi ini untuk melihat dia koefisien itu artinya adalah si apa namanya? gradiennya. Kemudian intercept ini menunjukkan nilai A-nya tadi. Jadi kita akan menggunakan nyari coef dan A ya, intercept di sini. Nah, kemudian berarti A, nah ini sama dengan model LR. Ini adalah intercept. Sorry, kurang R. Intercept. Model LR intercept. Dan kita run. Ini kalau kita coba print ya, ini print. Nah ini kita tampilkan misalnya Y sama dengan ini adalah B, X ya, ini X plus gitu ya, X plus, A, A ya. Nah ini hasilnya adalah ini, Y sama dengan 0,26 sekian, X plus 42. Ini adalah hasil regresi kita. Ini adalah hasil regresi kita. Seperti ini hasil regresinya. Dan untuk kalau nanti kalian belajar statistika, mungkin di semester ketiga ya, semester depan, dia belajar statistika itu ada materi juga biasa tentang regresi linear. Itu ada yang namanya untuk menyatakan seberapa bagus ya regresi kita, itu ada yang namanya KP ya, atau koefisien penentuan, atau bahasa Inggrisnya adalah koefisien determination. Itu ukurannya adalah R kuadrat ya. Jadi R itu adalah varians, kalau di statistik ya varians. Kalau dikuadratkan itu disebut sebagai koefisien penentuan. Nah, di sini kita juga bisa menentukan berapa sih nilai R kuadratnya, R square ya. Misalnya R square lah. Saya pakai bahasa Inggris. Square. Nah, ini R square ini kita pilih dia adalah core ya. Jadi model LR dari model underscore LR, metodenya adalah score untuk melihat seberapa bagus data tersebut.
Kemudian kita bisa print di sini ya. Print R square. Hasilnya adalah 0,96 sekian. Jadi artinya kalau dia 0,9, datanya ini cukup bagus ya. Datanya cukup bagus. Dan di sini kita akan memplot ya. Kita akan coba plotting data hasil regresi beserta regresinya. Jadi kita akan plotting ya. Sini kita akan membuat grafik. Jadi kita bisa langsung ya PLT scatter gitu. Grafiknya datanya adalah X dan Y, X dan Y. Kemudian misalnya warnanya adalah merah gitu ya. Dan kita kasih label ya. Labelnya adalah data. Nanti ini kalau kita PLT show ya, PLT titik show. Nah, ini adalah data kita tadi ya. Nah, ini kita tambahkan di sini adalah PLT plot. Ini adalah oke, sebelum kesini saya ada yang lupa tambahkan dulu. Kita untuk melakukan pemodelan ya, istilahnya kita pengen tahu dia modelnya seperti apa gitu. Kan bisa pakai data ini ya, Y sama dengan BX plus A ini. Kemudian kita plot untuk misalnya nilainya 101, 102 atau itu nanti kan kalau kita plot dia akan menghasilkan sebuah grafik. Ini bisa ada cara yang lebih cepatnya, yaitu menggunakan kita definisi sebuah variabel baru yaitu Y hasil regresi ya. Y reg itu sama dengan model LR tadi. Ini adalah predik ya. Kita predik untuk suatu nilai X. Nah, baru di sini kita bikin PLT plot ya. Plot X dengan si Y regresi. Nah, ini bikin saja garis lurus dan dia labelnya adalah regresi ya. Ini adalah regresi. Kemudian kita tampilkan PLT legend-nya. Nah, ini datanya seperti ini. Ini adalah data hasil regresinya. Ini kalau kita melakukannya menggunakan Python bantuan dengan scikit-learn. Sebenarnya ini ada rumus statistiknya juga ya untuk menentukan ini, tapi saya tidak bahas karena ini bukan mata kuliah statistik. Dan kita bisa bandingkan hasilnya ini menggunakan Microsoft Excel. Saya buka Excel ya. Ini kebetulan data ini sering saya pakai untuk kelas statistika saya ya. Ini udah berapa kali. Nah, lihat ini datanya. Jadi kalau rumus aslinya seperti ini. Ini rumus aslinya. Ini rumus B dan A-nya. Ini adalah datanya ya. Data X. Tadi ini data Y-nya. Ini kalau pakai Excel cara manual seperti ini. Nanti ketemu hasilnya B-nya 267273, A-nya 4254545 ya. Jadi hasilnya sama sebenarnya. Tuh, dengan yang ini ya. Sama persis hasilnya. Nah, cara paling gampangnya adalah dengan membuat grafik ya. Dari sini, dari X dan Y, kita plot ya. Kita plot di bagian insert ya. Ini kita pilih scatter gitu ya. Chart. Nanti pilih chart. Pilih scatter XY scatter. Nanti dia akan keluar bentuk datanya, grafiknya. Dan juga kita bisa lihat nilai Y-nya dan nilai R-square-nya. R-square 9694 ya, ini sudah dibulatkan. Ini hasilnya sama persis dengan apa yang kita dapatkan. Jadi intinya kalian bisa pakai Excel ya kalau untuk kalau malas ngoding lah. Ini saya tidak sarankan kalian pakai Python gitu. Tapi ini adalah insight baru gitu ya. Ini kalau kalian mau belajar lebih dalam tentang nanti mungkin belum belajar tentang machine learning atau pembelajaran mesin, ini salah satu algoritma yang paling sederhana ya adalah regresi linear. Nah, di sini kita juga bisa melakukan forecasting ya. Istilahnya berikutnya adalah kita melakukan forecasting. Artinya kita memprediksi data yang akan datang. Di sini kan cuma ada sampai 200 ya. Bagaimana kalau datanya itu lebih dari 200? Nah, itu kan belum kelihatan ya. Di sini kita
lakukan forecastingnya adalah kita buat dulu di X baru ya, karena X yang lama itu kan cuma sampai 200. Ini sama pakai linspace. Linspace misalnya dari 201 lah ya, sampai 250, ininya 10. Kemudian di reshaping, jangan lupa reshape ya, shape yang 1,1. Nah ini kan sudah ada. Lalu kita lakukan bikin ya y-test. Y-testnya ini adalah model LR tadi, model underscore LR kita predik sama ini, kita predik di X test ini. Nah udah, kalau udah kita lakukan lagi, kita bentuk grafik yang baru. Di sini kita kopikan sama, tapi kita tambahkan plot yang baru ya. Di sini plot barunya adalah untuk X test, test dan Y test. Sini. Y test. Dan labelnya adalah prediksi. Dan kita running. Nah, ini adalah data hasil, data aslinya warna merah, data regresinya, dan data prediksinya yang warna oranye. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?